RHS bukan sekedar melahirkan ilmuwan, birokrat, dan praktisi hukum, tapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin perjuangan kemerdekaan dan pemimpin-pemimpin negara Republik Indonesia setelah mencapai kemerdekaan. Mr. Dr. Supomo, Mr. Muhammad Yamin dikenal sebagai tokoh-tokoh yang merancang Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi Menteri Kehakiman pertama, juga menjadi Menteri Kehakiman selanjutnya pasca kemerdekaan. Mr. Safruddin Prawira Negara, Mr. Wilopo, dan Mr. Burhanuddin Harahap adalah 4 tokoh alumni Restu School yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia dari 8 Perdana Menteri yang ada dalam sejarah Republik ini. Sedangkan Mr. Asad Datuk Mudo pernah menjadi pemangku Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Republik Indonesia Serikat berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950. Mereka yang dididik di RHS ternyata tidaklah menjadi orang barat di negeri timur seperti dibayangkan oleh Snokkergrunje dan Van de Venter yang merancang politik etis dan asosiasi kebudayaan antara Nederland dengan negeri jajahannya. Snokkergrunje percaya bahwa dengan menjalankan politik asosiasi melalui pendidikan barat, maka lama-kelamaan anak-anak kaum pribumi akan merasa dirinya bukan pribumi lagi, tapi mereka sudah merasa menjadi orang Belanda. Mereka tidak seluruhnya tersekulerkan dan teralienasi dari agamanya, sebagaimana dibayang oleh Snokkergrunje, bahwa dengan pendidikan barat, maka orang akan menganggap ajaran Islam yang dianut mereka pelan-pelan akan ditinggalkan dan mereka akan menuju kepada era modern. Secara ideologis, mereka memang beragam. Mr. Amir Syarifuddin, Mr. Muhammad Yusuf, dan Mr. Ruwad Seregar memilih menjadi Marxis dan menjadi tokoh PKI. Mr. Sultan Takdir Ali Syahbana menjadi sosialis dan menjadi tokoh PSI. Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Wilopo menjadi nasionalis, sementara Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Muhammad Rum, dan Mr. Safruddin Prawira Negara menjadi eksponen terbuka dari gerakan modernisme Islam dan menjadi pemimpin Partai Masyumi. Jadi, sebuah lembaga pendidikan yang sama, yang mengajarkan kurikulum pendidikan yang sama, ternyata telah melahirkan alumni-alumni dengan orientasi ideologi yang sangat beragam. Namun di antara semua mereka, di antara semua perbedaan itu, ada titik temu di antara mereka, yakni komitmen yang teguh untuk mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dan memajukan bangsa dan negara ini. Fenomena seperti itu nampaknya akan terus terjadi sepanjang sejarah dan akan terus mewarnai perkembangan masyarakat kita, baik di masa lampau, di masa sekarang, maupun di masa-masa yang akan datang.